Apakah Nabi Sulaiman betul nabi? Apakah beliau itu hanya ingin kedudukan, ingin harta? Maka saya akan sogok. Nah, ini sogok menyogok udah ada dari dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGE TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di bahasan kitab tauhid yang kita kajian diadakan di Ma'had Ihya As-Sunnah ya. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian ini untuk para guru dan para santri dan seluruh kaum muslimin tentunya. Bahasan kita adalah tentang tauhid, yaitu kitab tauhid. Telah kita bahas di pertemuan pertama tentang urgensi mempelajari ilmu tauhid, di mana kita mengatakan asyraful ulum. Mempelajari ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kita telah jelaskan kemuliaan ilmu ditinjau dari sisi kemuliaan yang dipelajarinya. Dan ilmu tauhid yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan ma'rifatullah, yaitu makrifat kepada Allah. Mengetahui kewajiban kita kepada Allah dan mengetahui hak Allah kepada kita. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah tauhiduhu. Kewajiban kita kepada Allah, dan itu kewajiban yang paling pokok, kewajiban yang paling inti adalah mentauhidkannya. Yang otomatis mentauhidkan Allah adalah mentaati Allah, sebagaimana kita akan bahas nanti. Dan kita telah bahas keutamaan ilmu tauhid ini. Karena ilmu tauhid ini juga membahas tentang ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi. Dalam bahasan tentang tauhid, salah satu bahasannya
mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah. Yang di pelajaran pertama saya sudah menjelaskan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99 nama. Jadi Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Telah saya sebutkan di pelajaran pertama, ahsaha itu mencakup 5 tahapan. Jadi kalau orang itu melewati 5 tahapan ini, maka dia dipastikan masuk surga. Ahsaha. Gimana sih ahsahanya itu? Yang pertama, at-ta'allum. yakni at-ta'allumu biha. Di mana kita belajar, mempelajari tentang nama-nama Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Ya kita kan membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi. Mana ayat yang menunjukkan nama-nama Allah, mana ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah, mana hadis-hadis yang menunjukkan nama-nama Allah. Demikian juga sifat-sifat Allah. Ya, seperti kita tahu surah Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, ini termasuk penjelasan pokok tentang nama-nama Allah. Dalam surah Al-Fatihah, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Itu nama-nama Allah. Dalam ayat kursi ada 5 nama Allah. Al-Hayyu, Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan nama-nama Allah, Al-Ahadu, As-Somadu. Itu nama-nama Allah. Yang kedua, hifdzuha. Juga kita dianjurkan menghafal nama-nama Allah. Apa fungsi kita menghafal nama-nama Allah? Supaya kita bisa berdoa dengan menyebut nama Allah. Dalam ayat Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ini di surah Al-A'raf. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Ya, seperti saya sudah jelaskan, ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya Razik, urzukni, ya Hayyu, ya Al-Qayyum, dan seterusnya. Yang ketiga, ma'rifatu ma'aniha. Yang ketiga, memahami makna dari nama-nama Allah. Sangat penting bagi setiap mukmin memahami makna dari nama-nama Allah. Ya, seperti umpamanya kita dari nama Allah Dzul Uluhiyah, Al-Mustahiqqu bil ibadah. Allah Labdul Jalalah. Jadi menunjukkan zat Allah. Maknanya Al-Mustahiqqu bil ibadah. Dia Allah zat yang berhak diibadahi, disembah. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim menunjukkan al-ilmu al-wasi, al-kamil.
Al-muhitu bikulli syai'. Ketika kita mengetahui nama Allah Al-Alim, maka menunjukkan makna Allah Maha berilmu. Ilmu Allah, ilmu yang sempurna, ilmu yang meliputi segala sesuatu. La yusbaq bijahlin wa la yalhaquhu binisyan. Allah disifati berilmu, tidak diawali tidak tahu dan tidak diakhiri lupa, beda dengan manusia. Itu yang kedua, yaitu ketiga, ma'rifatu ma'aniha. Yang keempat, ad-du'a'u biha. Di antara makna ahsaha yang menyebabkan orang mukmin bisa masuk surga, itu ad-du'a'u biha, yaitu berdoa dengan menyebut nama Allah. Jadi ada relevansi tadi antara kita tahu nama Allah dengan poin keempat, yaitu berdoa dengan menyebut nama Allah. Berdoa dengan menyebut nama Allah merupakan wasilah untuk diijabahnya doa. Jadi min asbab ijabati doa, salah satu sebab doa kita diijabah Allah at-tawassulu bi asma'ihi, yaitu kita bertawasul dengan nama-namanya. Ya, dan menyebut nama Allah ketika berdoa juga ada adabnya. Salah satu adabnya relevansi. Jadi kudu cocok gitu ya dengan maknanya. Jadi tidak begini, ya Rahman ighfirli, ya Ghafur irhamni. Tapi ya Ghafur ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Razik urzukni, tidak ya Razik irhamni. Nah, itu relevan, sesuai gitu dengan makna dari nama itu. Tapi ada nama-nama Allah yang bisa untuk semua permintaan, karena menunjukkan keagungannya, seperti Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Qayyumiyah itu kan berdiri sendiri. Allah Maha memenuhi. Allah Maha memenuhi. Artinya boleh kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum urzuqni. Ya Hayyu ya Qayyum ighfirli, boleh. Karena nama ini mengandung kepada makna-makna yang lain. Yang terakhir, kelima, yaitu al-amalu bi muqtadaha. Bagaimana kita itu mengamalkan konsekuensi dari nama Allah. Ketika kita memahami nama-nama Allah, maka kita dituntut beramal. Dan beramal di sini ada dua sisi. Yang pertama, dari nama Allah timbul ibadah. Contoh, Allah dinamai Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang sifatnya magfirah. Maka ada amal ibadah namanya istighfar. Kenapa kita istighfar? Dengan satu keyakinan karena Allah memiliki sifat magfirah. Ya, kalau Allah tidak disifati dengan magfirah, kan nggak mungkin kita meminta istighfar, meminta magfirah kepada Allah. Allah dinamai At-Tawwab, yang memiliki sifat taubah. Allah dinamai At-Tawwab, yang maknanya Maha Pengampun. Maka timbullah ritual yang namanya taubat. Jadi kita taubat karena memahami makna ini. Demikian juga nama-nama yang lain. Roja. Kenapa ada ibadah roja? Roja itu berharap. Karena Allah memiliki, boleh, dari sifat maghfirah, dari sifat rahmah, dari sifat dari rizki. Maka kita berharap kepada Allah. Berharap rizki, berharap maghfirah, berharap rahmat. Namanya roja. Kemudian ada ibadah yang namanya khauf, di mana kita adalah takut kepada Allah. Kenapa? Allah syadidul iqab, syadidul mihal, dan seterusnya.
Yang kedua, di poin kelima ini, beramal dengan konsekuensi nama Allah. Artinya apa? Contoh, kita meniru sifat Allah yang mulia. Tapi tentunya tidak akan sama sifat kita dengan sifat Allah. Tapi kita artinya ta'asian, meniru sifat Allah. Contoh, Allah Maha Pengasih. Maka kita juga bersikap kasih sayang. Maka kata Nabi, ya, la yurham ma la yarham. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tidak dirahmati Allah orang yang tidak punya kasih sayang. Jadi kalau orang itu keras, orang itu jahat, itu tidak akan dirahmati Allah. Ya. Kemudian Allah memiliki sifat adil, maka kita juga bersikap apa? Adil. Karena itu sifat yang mulia. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa ilmu tauhid ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh kita dan dipelajari oleh kita. Karena salah satu pokok pintu masuk surga. Nah, sekarang kita akan masuk ke kitabnya. Ya. Kita masuk pelajaran pertama ya. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa al-imam al-mujaddidu sahibu sunnah Syekh Muhammad Ibn Abil Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillah yang tadi, bismillah saya. Yang sekarang bismillahnya muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhidi. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qauluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada ayyan dhura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu waliyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula. Wa qala wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu ala himarin wa qala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala inna haqqallahi 'ala ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah ala yu'adziba ma la yusyriki bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas wala la tubasyirhum fayataqilu akhrajahu fi sahihaini. Ini bab pertama dari kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-muallifu rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Jadi muallif rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan kalimat basmalah. Wa basmalah duna tasmiyah. Jadi basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah.
Tasmiyah ucapan bismillah. Jadi kalau kita mengatakan samillah, kalau kita makan samillah, maka apa? Bismillah. Kalau kita menyembelih disuruh membaca nama Allah. Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Bismillah. Karena itu namanya apa? Tasmiyah. Dalam ucapan para ulama atau syariat ada basmalah, ada isti'adah, ada hauqalah, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil. Tentunya antum paham di kalimat syariat ada basmalah, isti'adah, hauqalah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Isti'adah adalah ucapan a'udzubillah. Atau dilanjutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau tambahannya boleh. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu namanya isti'adah. Ada namanya hauqalah. Hauqalah adalah ucapan la haula wa la quwata illa billah. Ada tasbih, ucapan subhanallah. Takbir, ucapan Allahu akbar. Tahmid, ucapan alhamdulillah. Tahlil, ucapan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu apa? Isti'anah. Isti'anah termasuk bismillah itu isti'anah. Karena baknya lil isti'anah. Karena orang ketika mengatakan bismillah berarti kauni musta'inan billah. Istighosah. Istighosah itu sampir mana dengan ya isti'adah, tapi ada perbedaan. Ya. Kita lanjutkan. Ibtada al-mu'allif rahimahullah taala kitabahu bil basmalah. Mu'allif memulai karangan kitabnya dengan bismillah. Ya. Dan bismillah bil ijma ayatun min ayatil Quran. Bismillah adalah merupakan ayat di antara ayat Al-Quran. Ijma. Yaitu terdapat dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, tercantum dalam semua surah kecuali surah Al-Bara'ah. Berarti bismillah dalam Quran disebut 113 kali. Jadi dalam setiap awal surah diulang-ulang berapa kali? 113 kali. Karena surah Al-Bara'ahnya tidak. Karena surah itu ada berapa? 114. Ya, disebutkan 113. Dan disebutkan dalam surah apa? An-Naml. Yaitu ketika Nabi Sulaiman menulis surat yang dibawa oleh Hudhud. Karena waktu itu belum ada pos dan giro ya. Belum ada apa itu? Belum ada tiki. Dikirimnya sama Hudhud terbang. Dan Hudhud membawa surat dari Nabi Sulaiman itu 2000 kilometer ke negeri Yaman. Ya. Tempatnya Ratu Saba. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan dalam surah An-Naml ketika Hudhud ya diuji ya. Jadi ketika
Hudhud itu diuji untuk berangkat, kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabi hada. Kata Nabi Sulaiman, wahai Hudhud, pergilah dengan tulisan ini, artinya dengan surat ini. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fandur mada yarji'un. Jadi dikasih adab, dikasih tata krama, disuruh terbang ya dari Palestina, dari sekitar Masjidil Aqsa, bawa surat, terbang. Setelah sampai ke kerajaan Ratu Saba, disuruh untuk mengasihkan ke Ratu Saba. Lalu jangan nongkrong di situ. Jadi Hudhud disuruh terbang dulu, menjauh. Tapi lihat katanya, pandur ilaihim. Fa'alqih ilaihim. Disuruh diberikan. Kemudian Ratu Saba berkata, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, lihat di sini dari dulu diajari tentang adab, tata krama, budi pekerti. Termasuk kepada seekor burung. Jadi yang beradab bukan hanya manusia. Burung juga diajari adab. Diajari adab. Terbang bawa surat. Kemudian fa'alqih ilaihim. Kasihkan itu surat ke mereka. Summa tawalla anhum. Jadi Hudhud disuruh terbang menjauh, tapi disuruh memperhatikan apa yang akan diperbuat oleh Ratu Saba. Kemudian ketika Ratu Saba menerimanya, maka Ratu Saba ini seorang ratu, raja, perempuan, cerdas. Jadi punya kecerdasan memang. Dan kecerdasannya melebihi rata-rata manusia biasa. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para menteri, kalau sekarang itu bahasakan. Wahai para pembesar, para menteri. Sesungguhnya aku telah mendapatkan surat. Lalu dikatakan kitabun karim. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu menggunakan komunikasi yang sangat hebat. Berarti dikatakan kitabun karim itu mengandung 3 makna. Jadi surat Nabi Sulaiman setidaknya memiliki 3 makna. Kitabun karim. 1, dianggap surat yang isinya bagus, terhormat. Pertama, dari sisi penggunaan bahasa yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Karena namanya dakwah, namanya menyeru, itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah, menyeru. Jadi dipastikan kalau kita ceramah, kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak orang, itu menggunakan bahasa-bahasa, kalau bahasa kita sekarang bahasa positif. Ya, yang enak didengar, enak dibaca. Yang kedua, dipastikan juga dari sisi susunan bahasa. Susunan bahasa itu bagus, fasoha. Yang ketiga, tidak didapatkan dalam bentuk-bentuk surat kerajaan lain. Jadi raja dengan raja biasa menggunakan surat menyurat, delegasi dan sebagainya. Tapi surat Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada sesuatu keajaiban. Dalam arti tidak pernah ada surat
isinya Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimatnya mukjizat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk surat Nabi Hasalam ke Raja Parsi, Raja Romawi, Raja Gosan, Raja Mesir, semuanya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azim kada wa kada. Itu bismillah. Sehingga Ratu Saba mengatakan kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa isinya? Allah ta'lu allaya wa'tuni muslimin. Apa isi surat Nabi Sulaiman? Ajakan untuk masuk Islam. Jadi ajakan untuk masuk Islam. Dan Nabi Sulaiman itu memberikan dua pilihan dari surat itu. Kalau tidak masuk Islam berarti diserang. Berarti apa? Diserang. Jadi kalau tidak masuk Islam, diserang. Maka Ratu Saba berkata, qalat ya ayyuhal mala'u abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanduri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Kata para menterinya. Ketika Ratu Saba mengatakan, saya, kalau bahasa komunikasi, saya mengajak kalian semua untuk bermusyawarah. Menetapkan urusan ini. Apa jawaban kita untuk Nabi Sulaiman? Apa respon kita untuk Nabi Sulaiman? Jadi dari dulu namanya penguasa, pemimpin itu selalu bermusyawarah dengan bawahannya, dengan para menterinya. Jadi musyawarah itu ada dalam semua sistem kehidupan. Ya. Walaupun tidak beragama Islam, tidak Muslim, musyawarah itu senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Karena musyawarah itu tuntutan kehidupan manusia. Dan tidak ada manusia yang hidup sendiri. Maka oleh sebab itu kalian, tidak cukup kalian hafal Quran, hafal hadis. Tidak cukup nilai akidah 9. Tidak cukup nilai matematika 9. Ada kecerdasan lain yang harus dimiliki oleh kita. Kecerdasan yang harus dimiliki oleh kalian. Penuntut ilmu. Apa? Kecerdasan berbicara. Kecerdasan berkomunikasi. Kecerdasan untuk hidup bermasyarakat. Karena orang yang tidak cerdas hidup bermasyarakat, ya kalau sekarang itu dinamakan ya human skill. Tidak memiliki kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk komunikasi. Tidak bisa hidup. Bahkan dakwahnya juga tidak akan banyak respon dari banyak orang. Ketika orang tidak memiliki kemampuan itu. Dan sejarah dari dulu, namanya penguasa hebat, itu kemampuan public speaking, kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi, itu sangat indah. Lihat, Ratu Saba, dia bukan mukmin. Dia adalah kafir, musyrik awalnya. Dia mengajak musyawarah. Lalu bagaimana para menteri? Ini dinamakan leadership, followership. Artinya sikap atasan seperti apa, sikap bawahan seperti apa. Yang kadang kita tidak paham ya, gimana kita jadi bawahan yang baik. Nah, bawahannya mengatakan, ya, ketika qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Kalau bahasa kasarnya mereka mengatakan kita lawan aja. Nah, kata menteri-menterinya. Kenapa? Kita itu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Kita ini kerajaan kuat, ekonominya kuat. Karena singgasana Ratu Saba itu mewah. Jadi kita itu mengatakan urusan kita itu kuat. Kita itu pasukan kuat, ekonomi kuat.
Seolah-olah para menterinya mengusulkan, udah aja kita bawa tentara ya, untuk melawan mereka. Tapi beradab, wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Ini mah cuma usul. Kebijakan ada di sisimu. Nah, itu kan bagaimana bawahan kepada atasan. Jadi feedbacknya itu bagus. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Lihat kecerdasan Ratu Saba. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adilata wa kadzalika yafalun. Kata Ratu Saba, jangan cepat-cepat kalau bahasa kita. Karena ahli dialog, ahli. Jangan kita bangga dengan kekuatan kita. Kata Ratu Saba, tidak ada satu kekuasaan yang masuk ke satu negara. Ini kecerdasan berpolitik, siasat. Tidak ada satu kekuasaan masuk ke satu negara kecuali dipastikan akan mengambil sesuatu yang ada di negara itu. Ya, kita kan juga sekarang maunya Amerika, Cina, Soviet atau mana. Apa mungkin masuk ke satu negara tidak menekan negara itu? Pasti. Jadi kita itu udah diajari cara berpolitik dalam Quran. Makanya Ratu Saba menggunakan cara wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'un mursalun. Kata Ratu Saba, saya punya cara. Saya tidak akan membawa tentara di mana menjinakan Nabi Sulaiman. Apakah Nabi beneran yang ngajak Islam bukan mengambil harta? Atau Nabi Sulaiman pingin harta? Diuji dulu. Nah ini tingkat siasah yang sangat ya, dia kecerdasan. Apakah Nabi Sulaiman betul Nabi? Apakah beliau itu hanya ingin kedudukan, ingin harta? Maka saya akan sogok. Nah, ini sogok menyogok udah ada dari dulu. Kata Ratu Saba, ya, kata Ratu Saba yang kita kenal dengan istilah Ratu Bilqis. Kata dia, saya akan mengutus utusan yang membawa hadiah supaya menjinakkan Nabi Sulaiman untuk tidak membawa pasukannya. Nah, tapi Nabi Sulaiman, Nabi yang tujuannya bukan dunia, mengajak Islam. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunnani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyakum tafrahun. Irji ilaihim falana'tiyanahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum sabirun. Kemudian Nabi Sulaiman ke utusan itu, ketika datang utusan membawa, ya nggak disebutkan, membawa emas seberapa gitu ya, mungkin satu kontainer gitu, nih dibawa itu, tidak disebutkan. Mungkin kalau sekarang membawa emas puluhan kontainer, ya, untuk menjinakkan hati Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau dibahasakan dengan bahasa kita hari ini, kalian itu lebih butuh tentang ini ketimbang kami. Dan kami lebih kaya dari kalian. Kami tidak butuh ini. Disuruh balik lagi itu dibawa. Nah, kalau presidennya Ustadz Abu Qatadah kayaknya diterima ya. Tapi Nabi Sulaiman menolak itu. Ditolak. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akan mengirimkan bala tentara. Kemudian Ratu Saba akhirnya masuk Islam kan di situ. Akhirnya masuk Islam. Nah, artinya di sini kita ambil satu pelajaran berharga dari kisah ini dan tentang Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya dengan bismillah dan Allah mengkisahkan Nabi Sulaiman mengutus bikin surat dengan kalimat bismillah.
Karena bismillah ini kalimat yang memiliki satu apa? Keagungan. Kalimat yang memiliki satu kemuliaan. Dan Allah mengulang-ulang dalam Quran berapa kali? 113 kali. 114 kali disebutkan dengan surah apa? An-Naml. Mu'allif memulai tulisannya dengan bismillah. Alasannya ada 4. Ya, tulis. Alasannya ada 4. Kenapa memulai tulisannya dengan bismillah? Yang pertama, iktidaan bi kitabillah. Beliau mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dimulai dalam setiap surahnya dengan bismillah. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti Nabi. Artinya memulai dengan bismillah merupakan sunnah Nabi. Di antaranya disebutkan tentang kisah Nabi SAW menulis surat ke Romawi, ke Raja Romawi, ke Raja Parsi, ke Raja Gosan, ke Raja Mesir, ya, ke Heraklius, ya, tadi Heraklius, Parsi, itu Romawi, dan sejumlah kepala negara selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Contoh. Lalu beliau mengatakan Assalamualaikum ala manittaba'al huda. Aslim taslam. Itu contoh surat Nabi SAW. Dimulai dengan apa? Bismillah. Maka para ulama kita juga melakukan itu. Yang ketiga adalah tayamunan wa tabarukan bil basmalah. Yang ketiga, kata para ulama, tidak ada yang mendahului bismillah. Tayamun, jadi paling kanan. Jadi tidak ada sesuatu yang mendahului bismillah. Kalau mau kerja, ya bismillah dulu. Mau menulis, bismillah dulu. Mau ngomong, bismillah dulu. Artinya tidak ada sesuatu yang mendahului bismillah. Maka dikatakan tayamunan. Kemudian tabarukan, yaitu bertabaruk. Artinya mencari berkah kepada Allah dengan menyebutkan bismillah. Agar apa? Omongannya berkah, perbuatannya berkah. Ya kalau kita akan nyangkul, penyebutan nih. Sebelum kita nyangkul, pas cek orang Sunda ngecelekeun naon pacul, maka bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk berkah. Antum nulis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nulis atau dan semua pekerjaan. Tabarukan. Mencari tabaruk. Yang keempat, iktidaan bil ulama'il mutaqaddimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun mengikuti pendahulu dari para ulama. Di mana para ulama selalu memulai kitabnya dengan bismillah. Nah. Qala kitabut tauhid. Wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala tidak menulis muqaddimah dalam kitabnya. Tidak ada paragraf pendahuluan bahasa Indonesia. Lamun cek orang Tasik mah ojol-ojol. Ujug-ujug menyebutkan judul dan menyebutkan ayat. Tidak ada muqaddimah, gitu. Tidak ada pendahuluan. Kan keumuman para ulama menyusun kitab itu menyebutkan tahmid lah. Gitu. Tahmid, kemudian
Apa sih isi buku ini gitu kan itu. Karena kan kalau antum bikin disertasi, judul buku disertasi, itu kan pasti akan menyebutkan pendahuluan. Dan pendahuluan itu sebagai gambaran isi dari buku itu. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini enggak gitu. Bismillah, kitab tauhid, ayat Quran gitu. Kenapa? Bisa dikatakan cara beliau menyusun kitab ini menyelisihi keumuman para ulama menyusun kitab. Dari sisi bahwa tidak disebutkan muqaddimahnya. Teu aya tahmid gitu didinya gitu nya. Teu aya penjelasan naon ieu penjelasan pokona teh naon? Ek ngabicarakeun naon? Tapi tidak disebutkan. Maka dianggap kok ini aneh gitu. Nyusun kitabnya enggak pakai muqaddimah. Tidak pakai pendahuluan. Tapi para ulama menjawab, penjelasan kitab ini tidak perlu pendahuluan. Kenapa? Karena bahasan kitab ini tentang Allah, tauhidullah. Jadi pembahasan kitab ini adalah tauhidullah. Judulnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka muqaddimahnya cukup dalil dari Allah dan dalil dari Rasul yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah. Dan ini seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari, kitab hadis. Gak ada muqaddimahnya. Imam Bukhari membahas Bad'il Wahyi, kitab Bad'il Wahyi, hadis Innamal a'malu binniyah. Kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan muqaddimah, tahmid gitu ya, menyebutkan kitab ini apa? Karena memang judulnya kalam Nabi. Ya yang pertama disebut ya kalam Nabi. Yang disebutkan sabda Nabi. Kenapa? Karena yang dibicarakannya sabda Nabi. Tidak yang lain. Maka dimulai dengan menyebutkan hadis Nabi. Demikian juga kitab Tauhid adalah kitab yang berbicara tentang Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Ya dari Allah. Maka yang diketengahkan ayat dalil yang menunjukkan Allah. Yaitu apa? Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu para ulama menjelaskan kenapa tidak membuat muqaddimah. Ya. Kitab Tauhid. Nah, kita akan jelaskan makna. Karena ini belajar untuk pemula, tapi pemula tambahan ya. Artinya pemula tambahan. Karena supaya kita paham betul. Apa itu tauhid? Tauhid min kalimati wahhada yuwahhidu tauhidan. Masdar min wahhada yuwahhidu tauhidan. Ay ja'lu syai'i wahidan. Yani ja'lu syai'i wahidan. Wal muradu huna al-imanu biwahdaniyatillah. Jadi definisi tauhid secara lugah itu dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, masdar. Yang memiliki makna ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu satu, tunggal atau disebutkan esa. Tapi esanya Allah bukan dibikin oleh manusia. Sebab Allah itu esa walaupun kita tidak mengesakan Allah. Maka tauhid maknanya apa?
al-imanu biwahdaniyatillah. Maka jadilah makna lugawi dari tauhid, beriman Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Wa syar'an, adapun secara syara, faqad ikhtalafal ulama'u fi ta'bir, yakni makna tauhid. Dari sisi makna istilah, apa itu tauhid? Maka para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan tauhid. Kenapa berbeda-beda dalam mendefinisikan tauhid? Karena cakupannya luas. Terkadang para ulama mendefinisikan tauhid dalam cakupan umum. Terkadang para ulama mendefinisikan tauhid dalam definisi bagiannya. Contoh, apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, penafsiran tauhid dengan ifradullahi bil ibadah yang dianggap juz'i, artinya mendefinisikan bagian dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah saja. Tidak tauhid asma wa sifat dan tidak tauhid rububiyah. Nah, lalu kenapa sejumlah para ulama mendefinisikan tauhid juz'i? Tadi apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Pertama, bisa saja karena sedang membahas itu. Jadi dari sekian ta'rif, karena sedang membahas judulnya tauhid ibadah, maka mendefinisikan tauhid hanya satu ini. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tidak mendefinisikan yang lain. Atau karena inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Jadi didefinisikan yang paling urgennya, definisikan yang paling intinya. Karena yang dua ini dalil untuk tauhid uluhiyah. Seperti kita tahu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setelah sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Jadi itu terkadang begitu. Karena tujuan dan akhir dari tauhid adalah tauhid apa? Uluhiyah. Atau yang paling banyak pertentangan dan penyimpangan dalam tauhid adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Maka yang banyak dibahas ini karena urgennya. Karena saking apa? Urgennya. Jadi para ulama mendefinisikan tauhid imma juz'i. Contohnya apa? Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi ta'ala bil khalqi wa bil mulki wa bitadbir. Apa tauhid rububiyah? Ya. Ifradullah, mengesahkan Allah bil khalqi dalam penciptaan, bil mulki dalam pemilikan, bitadbiri dalam pengurusan. Itu dinamakan tauhid rububiyah. Al-iman bi anallah ta'ala huwa al-mutafarridu bil khalqi wa bil mulki wa bitadbir. Tauhid asma wa sifat apa? Al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin. Apa itu tauhid asma dan sifat? Kita mengimani Allah punya nama, Allah punya sifat, yang mana nama dan sifatnya sempurna. Tidak menyerupai sifat makhluknya, dan tidak ada sifat makhluk yang menyerupai sifat.
Maka ketika kita ditanya tauhid pasti berbeda-beda. Kadang menyebutkan tauhid rububiyah, terkadang menyebutkan tauhid uluhiyah, terkadang menyebutkan tauhid asma dan sifat. Sebagian para ulama ada yang mendefinisikan tauhid secara menyeluruh. Jadi mendefinisikan tauhid dalam rububiyahnya dan dalam nama dan sifatnya. Nah, itu definisi ya yang disebutkan oleh sejumlah para ulama. Sebagian para ulama artinya mendefinisikan tauhid ini seperti disebutkan oleh Imam As-Safarini. Nah, Imam As-Safarini mendefinisikan tauhid seperti ini dan itu mencakup. Apa itu tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadah. Ifradul ma'budi bil ibadah. Ma'a i'tiqadin wa hatta hudatan wa sifatin wa af'alan. Apa itu tauhid? Ifradul ma'bud bil ibadah. Mengesahkan yang diibadahi dengan ibadah. Artinya mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Ma'a i'tiqadin wa hattahu. Dibarengi dengan keyakinan mengesahkannya zatnya. Artinya di sini nama. Wasifatin sifat. Wa af'alan dan perbuatan. Jadi artinya mencakup tiga-tiganya. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, ini contoh para ulama. Kemudian contoh ya, Imam Tohawi dalam kitab Tohawiyah, jadi Imam Tohawi ya, salah satu ulama mutaqaddimin. Apa kata beliau? Naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bi taufiqillah. Inallah wahidun la syarika lahu. Wala syai'a misluhu. Wala syai'a yu'jizuhu. Wala ilaha ghairuhu. Nah, ini ketika Imam Tohawi mengatakan apa itu tauhid? Beliau mengatakan kita mengatakan dalam mentauhidkan Allah. Kita meyakini dengan taufik Allah. Apa keyakinan kita? Lihat di sini. Innallaha wahidun la syarikalahu. Itu umum. Sesungguhnya Allah itu tunggal esa dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Ini tauhid. Jadi tauhid itu menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan menafikan selainnya. Lalu apa kata beliau? La syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu yang sepertinya. Artinya tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada perumpamaan. Wala syai'a yu'jizuhu. Dan tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Allah itu azizun hakim. Allah itu qawiyun. Jadi Allah menciptakan, kan tidak seperti manusia. Kalau kita mencipta, berbuat, setelah berbuat lemes. Ya, benar enggak? Antum lari, habis lari lemes. Antum kerja, habis kerja apa? Capek. Tapi Allah menciptakan alam semesta tidak membuat Allah capek. Dan tidak ada tandingan bagi Allah. Ya kalau raja kan, raja ini dikalahkan raja ini, gitu kan? Ya seperti sekarang, menang di pilkada hari ini, besoknya kalah, gitu ya. Itu manusia, ada siklusnya gitu ya. Tapi Allah terus berkuasa, tidak ada yang mengalahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya.
Jadi dalam kalimat ini Imam Tohawi udah membagi tauhid kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Nah, lalu gimana cara kita menghafal tauhid ini gitu ya? Menghafal tauhid. Apa sih definisi tauhid? Ya tadi tauhid uluhiyah gampang, ifradullah bil ibadah atau ifradullah bi af'alil ibad. Itu definisi tauhid uluhiyah. Makna dari kalimat la ilaha illallah. Tauhid rububiyah gampang, ifradullah bi af'alihi. Ifradullah bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya yang mencakup 3 pokok. Ifradullah bil khalqi, ifradullahi bil mulki, ifradullah bit tadbir. Yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, mengesahkan Allah dalam kepemilikan, mengesahkan Allah dalam pengaturan. Jadi kita yakin yang menciptakan hanya satu adalah Allah. Yang memiliki alam semesta dan seisinya adalah hanya satu adalah Allah. Yang mengatur alam semesta dan seisinya hanya satu adalah Allah. Ini maknanya tauhid apa? Rububiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Itu apa? Al-iman bi anna lillahi asma'an wa sifatin. Kita meyakini bahwa Allah punya nama, punya sifat. Ya. Tapi menetapkan nama, menafikan perumpamaan. Menafikan tandingan. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nah, kalau ingin ringkas kita menghafal apa definisi tauhid, maka yang paling ringkas tadi perkataan Imam As-Safari ini dihafal. Dihafal. Ya kali-kali kita agama ini dihafal. Ya, walaupun menghafal ya tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Karena di antara kita ada yang loadingnya lama gitu ya. Ada yang bubar poho. Ya habis ngaji lupa gitu ya. Itu namanya apa? Barho. Ada juga tell me telat mikir gitu. Tapi kalau udah bertauhid cukup ya. Yang penting jangan syirik walaupun tidak hafal. Ya udah cukup gitu. Apa itu definisi tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadah. Ma'a i'tiqadin wa hattahu datan wa sifatin wa af'alan. Nah, itu cukup ya, dihafal. Itu definisi tauhid. Ya. Satu lagi. Sebelum masuk ke ayat-ayatnya nanti. Kita baca dulu. Aqsamu tauhid. Pembagian tauhid. Apakah pembagian tauhid bid'ah? Tauhid dibagi 3. Oh ini kayak orang Nasrani. Trinitas. Apa begitu gitu ya? Ya kita akan bahas tentang taqsimu tauhid. Pembagian tauhid. Ya. Apa yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu? Pembagian tauhid, ada yang membagi kepada 3, ada yang membagi kepada 2. Ya. Kemudian pembagian tauhid ini, dari mana para ulama membagi tauhid? Para ulama katakan, ala tariqatil istiqra'i. Ala tariqatil istiqra'i. Dari mana para ulama membagi tauhid kepada 2 atau 3? Yang saya akan jelaskan sekilas. Apakah ada dalil Allah mengatakan at-tauhidu salasah? Atau Nabi SAW mengatakan qala Nabi SAW at-tauhidu salasatun? Ya jawabannya tidak ada dalil.
Dalam bentuk letter luck Allah menyebutkan tauhid 3. Tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tauhid 3 dengan redaksi menyebut kalimat 3. Tapi dari mana? Thariqatul istiqra'i. Hasil penelitian seksama para ulama terhadap dalil Quran, hadis atau aqwalul terdahulu. Ini tidak ada beda seperti kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu. Ya. Kita membagi kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Kalau Indonesia apa? Kata benda, kata kerja, kata apa? Kata sambung. Iya, kata sambung kan itu ya, sama kan? Ya, kalimat. Dalam bahasa Arab, isim, fi'il, huruf. Kita teliti bahasa Arab. Apa ada gitu orang-orang Arab mengatakan kalimat dibagi 3? Tidak awalnya. Sibaweh yang mengatakan, ya, Sibaweh, Ibnu Aqil mengatakan, kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa filum thumma harfunil kalim. Kan itu ya, yang hafal. Antum ada yang hafal? Ada yang hafal Ibnu Aqil? Nah, kata Ibnu Aqil disebutkan bahwa Ibnu Aqil, Ibnu Malik gitu, kok Ibnu Aqil. Ibnu Aqil nama kitabnya, Ibnu Malik. Ibnu Malik menyebutkan kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Di mana? Di kotek taktah bahasa Arab, ya, teka luar bahasa Arab. Tapi nanti lu ima isim, ya, yang menunjukkan kepada nama benda, fi'il menunjukkan kata kerja, huruf, ya, huruf itu ada 2 dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah, abatasa, yang mungkin kalau disebutkan sendiri tidak bermakna. Ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini seperti huruf jar, huruf tadi ya ila, an, ala gitu ya. Bi dan sebagainya. Itu huruf ma'ani. Nah, orang-orang Arab tahu itu. Dari mana? Dari penelitian. Kemudian sekarang para ulama usul fikih, ulama fikih membahas ahkamut taklif, hukum taklif. Wajib, mustahab atau sunnah, haram, makruh, mubah. Kira-kira ada enggak dalam Quran, dalam hadis dikatakan hukum taklif khamsah? Kan tidak ada. Tapi diteliti dari sisi lugoh Quran, dari sisi uruf bahasa gitu kan. Bahwa syariat itu tidak lepas wajib, perintah yang menunjukkan wajib, perintah yang menunjukkan mustahab, larangan yang menunjukkan haram, larangan yang menyebutkan makruh, yang tidak ada larangan dan perintahnya namanya apa? Mubah. Sama. Ya. Jadi mubah. Kalau tidak ada perintah larangan maknanya mubah. Itu hukum taklif. Dalilnya ayat eueuh ada nyebutkan 5 mah itu. Menyebutkan 5 tidak ada. Tapi dari sisi penelitian. Nah sekarang Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat diteliti oleh para ulama maknanya. Diteliti oleh para ulama maknanya. Di mana tauhid itu, mentauhidkan Allah itu mencakup 3. Ima maknanya keyakinan kita, Allah itu esa, dalam apa? Dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Banyak. Mencipta, memiliki dan semuanya. Maka ini makna dari Rob, Robbi. Kan Rob itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu intinya. Jadi Rob, makna Rob, yang kalau kita nanti akan dijelaskan, tapi sekarang singkat aja. Rob itu mana? Maknanya apa? Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Yang memiliki mana yang sangat luas. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ini makna rububiyah.
Allah sebagai Rabb. Menurunkan rizki, menghidupkan, mematikan. Ini dalam arti mencipta. Dan mengatur dan memiliki semuanya. Dimanai apa? Rububiyah. Allah al-ma'bud. Allah itu zat yang disembah. Maka dinamakan uluhiyah. Al-ma'luh. Al-ilah. Maka mengikhlaskan taat, mengikhlaskan ibadah namanya tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Allah punya nama, punya sifat dan kita wajib mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Dinamai tauhid apa? Asma dan sifat. Dan Quran menggambarkan itu. Menggambarkan itu. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah menyebutkan itu. Dan seolah-olah memisahkan di antara tauhid itu. Nah, kita lihat aja surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu tauhid uluhiyah. Rabbul alamin. Tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Tauhid rububiyah. Asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Itu contoh. Karena dipisahkan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Tauhid apa? Uluhiyah. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Tauhid apa? Asma wa sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Tauhid apa? Rububiyah. Jadi itu gampangnya gitu ya. Qul huwallahu ahad. Itu tauhid asma dan sifatnya. Dan ada uluhiyahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tauhid apa? Rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Tauhid apa? Rububiyah. Malikin nas, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Jadi Quran mengajar semua itu. Jadi pembagian tauhid itu ya Quran gitu. Dan dipahami seperti itu. Kalau sekarang ada orang mengatakan ya saya tidak akan membagi. Tidak apa-apa, tidak membagi, yang penting mengesahkan Allah di situ gitu. Saya tidak mau membagi, ya nggak apa-apa, tidak bagi juga. Yang penting kalau dikatakan Allah Esa mencipta, Esa Allah mencipta. Ya antum berarti mentauhidkan rububiyah kan itu. Antum yakin nggak yang diibadahi hanya Allah? Kalau kita berdoa hanya kepada Allah, kalau kita meminta hanya kepada Allah, kalau kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, istighosah hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah. Iya, itu namanya tauhid uluhiyah. Antum tidak mau membagi, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting antum iman ini. Kalau mengingkari nggak boleh. Antum iman nggak Allah punya nama dan punya sifat? Iman. Iman nggak kalau kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya? Iman. Ya itu namanya tauhid asma wa sifat. Gitu. Nggak mau menyebut, ya nggak apa-apa. Yang penting iman. Itu tanazulan maksudnya. Tanazulan itu ya kalau tidak mau membagi ya, yang penting harus mengimani kan itu. Sepakat. Ya, sepakat diimaninya ya sepakat. Ya. Nah itu pembagiannya. Jadi pembagian tauhid itu dua. Apa ada dua jenis? Dibagi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang terakhir, sebagai penutup di sore hari ini, para ulama membagi tauhid kepada dua. Ya. Jadi dibagi kepada dua. Ada yang mengatakan tauhidul ma'rifah, al-ilm. Wa tauhidul qasdi al-iradi. Sebagian para ulama membagi tauhid kepada dua, yaitu tauhidul ma'rifah al-ilmi. Jadi tauhidul ma'rifah. Ini masuk tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Yang intinya ma'rifat, khobar, berita dari Allah. Yang tuntutan kita adalah tasdik, kita membenarkan. Yang kedua, tauhidul qasdi iradi. Ini tauhid uluhiyah. Karena
maknanya amr, perintah. Ubudullaha. Jadi mau dibagi 2 boleh, mau dibagi 3 apa? Boleh. Karena isinya itu gitu. Yang disebutkan oleh para ulama. Imam Ibnu Abil Iz membagi tauhid kepada 2, tapi dari sisi lain. Tauhidul mursil, tauhidul mursal. Jadi tauhidul mursil, tauhidul mursal. Tauhidul mursil adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Jadi mengesahkan yang mengutus maksudnya di sini. Siapa Allah? Yang tadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Tauhidul mursal adalah tauhidul mutaba'ah, yaitu bukan mengesahkan di sini maksudnya. Bahwa yang diikuti hanya satu siapa? Rasul. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namakan tauhidul mutaba'ah. Sehingga Syekh Muhammad Al-Wusobi Al-Yamani rahimahullahu taala, beliau membagi tauhid kepada 4. Ya. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Kecil kitabnya. Beliau membagi tauhid kepada 4. Itu apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Jadi tauhidul mutaba'ah itu tauhid yaitu mengikuti Nabi dalam ibadah kepada Allah. Maka dibagi itu. Dan pembagian tauhid kepada 3 atau 2 itu telah terdahulu dari ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebelum Imam Ibnul Qayyim dan sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, seperti siapa? Seperti Imam Tohawi. Seperti Imam Ibnu Hibban. Seperti Imam Ibnu Huzaimah. Dan para ulama sebelumnya juga telah membagi tauhid kepada 3. Nah, sampai di sini pelajaran kita di sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depannya. Yaitu membahas ayat-ayat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kita baru membahas judulnya. Ya. Ya. Silakan yang ingin bertanya, masih ada waktu 10 menit. Man indahu su'al, siapa yang punya pertanyaan, dipersilahkan. Antri, ada yang punya pertanyaan? Ya, nggak ada. Berarti udah paham semua ya, insya Allah. Dan wajib paham. Yang tidak paham tauhid tidak masuk surga. Bukan hafal ya, tadi kan paham kata saya. Kalau paham tidak mesti hafal. Paham? Oh paham wajib bertauhid. Mana ayatnya tuh hafal nggak apa-apa. Yang penting paham. Ya. Kalau tidak paham tauhid tidak akan masuk surga. Ya. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.